Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang aliran Hizbut Tahrir dan Jamaah Tabligh. Kelompok 15 dengan tema tersebut untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Kalam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syifaul Hisan. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Atika Nadia Kamila, NIM 21101010043, Nurul Badria Nila Agustiningsih, NIM 214102010007, dan teman saya yang satunya Muhammad Faton Karim dengan NIM 214102010009. Bahasan dari kelompok kami yaitu sejarah Hizbut Tahrir dan Jamaah Tabligh. Yang kedua, tokoh-tokohnya siapa saja. Yang ketiga, apa ajaran-ajaran dari Jamaah Tabligh dan Hizbut Tahrir itu. Dan yang keempat, dalil-dalil yang digunakan oleh Hizbut Tahrir dan Jamaah Tabligh. Sejarah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir lahir pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Gerakan ini dipelopori oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. Gerakan ini berada dalam naungan Daulah Islamiyah, yaitu Daulah Khilafah yang dipimpin oleh seorang khilafah yang diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Gerakan ini tak hanya di Palestina, Hizbut Tahrir berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan, dan Aljazair. Juga ke Turki, Inggris, Prancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Australia, Malaysia, dan Indonesia. Tokoh-tokoh Hizbut Tahrir. Yang pertama, Taqiyuddin An-Nabhani, Abdurrahman Al-Baghdadi, Atta bin Abi Khalil Abu Rashidah, Tun Kelanajaya, Muhammad Al-Khattab, Abu Fuad, Muhammad Maghfur Wahid, Muhammad Rahmat Kurnia, Rahmat S. Labib. Sejarah dari Jamaah Tabligh beserta tokoh-tokohnya. Nah, Jamaah Tabligh sendiri muncul di New Delhi, India pada abad ke-13 Hijriah. Pendiri dari Jamaah Tabligh adalah Maulana Syekh Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail Al-Handalawi. Muncul Jamaah Tabligh karena ajaran agama Islam yang sangat jauh dari dakwah agamanya dan pendidikan lewat madrasah-madrasah merajalelanya kebodohan dan sekularisasi yang menghancurkan nilai-nilai kehidupan agama masyarakat. Tokoh-tokoh dari Jamaah Tabligh sendiri ada Muhammad Ilyas Al-Handalawi, Muhammad Yusuf Al-Handalawi, In'amul Hasan, Cecep Firdaus, Mislihuddin Ja'far, Syekh Sa'ad, dan Abdul Wahab. Ajaran pokok Hizbut Tahrir dan Jamaah Tabligh. Pertama, Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir memiliki 3 konsep ajaran. Yang pertama yaitu metodologi pendekatan atau penyebaran. Apa yang dimaksud pendekatan dan penyebaran? Yakni mereka mendekatkan diri kepada masyarakat dan kemudian menyebarkan ajaran mereka. Ajaran-ajaran yang mereka seperti yang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis seperti itu. Kemudian setelah mereka mendekatkan diri kepada masyarakat, kepada warga-warga, setelah ada pengikut, baru mereka mengubah tingkah laku mereka, baik dari segi outfit atau perilaku sehari-hari. Contohnya ya segi berpakaian, cara berinteraksi dengan sesama. Setelah mereka merubah, setelah metodologi perubahan ini, baru mereka kembali kepada tujuan utama, yakni merubah tatanan negara menjadi sistem khilafah. Kan tujuan utama mereka yakni menjadikan sebuah negara menjadi negara
hukum Islam, yaitu seperti zaman Rasulullah dulu, negara sistem khilafah. Seperti itu. Berarti kesimpulannya, mereka tuh mendekatkan diri dulu kepada masyarakat, mengajak, mengayomi, ya pokok berretorika lah. Kemudian yang kedua, setelah mereka ikut, warga-warga itu ikut, lah mereka mengubah tingkah laku mereka. Mereka merubah tingkah laku masyarakat itu, pengikut-pengikut mereka. Ya tadi dari segi pakaian, segi berinteraksi, segi ekonomi lah, bagaimana, seperti itu. Yang ketiga, baru mereka kembali ke tujuan utama, yakni merubah negara menjadi negara sistem khilafah. Jamaah tabligh ini memecah tahapannya menjadi 6 prinsip, yakni pertama kalimatus syahadah, yang kedua as-salat bil khusyu', yang ketiga ilmu ma'adzikri, yang keempat ikramul muslimin, yang kelima tasyihun niyat, yang keenam yakni dakwah wa tabligh. Dasar-dasar pemikiran dari Hizbut Tahrir dan Jamaah Tabligh. Pertama dari Hizbut Tahrir. Apa yang mendasari pemikiran-pemikiran mereka? Yakni dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55 yang berbunyi, Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadaa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika lahumul fasiqun. Selanjutnya yakni dasar-dasar pemikiran dari Jamaah Tabligh. Mereka mengutip di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 41 yang berbunyi, Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ij'al li ayah. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله مولانا العظيم. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya pasrahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.